Babilonia, Persia ketika itu mengambil bagian terbesar di Palestina, Yerusalem itu. Nah, jadi jangan pernah dikatakan Iran tidak pernah menaklukkan Yerusalem. Itu salah. Karena memang pada masanya dalam sejarah begitu. Singkat cerita, Inggris melakukan kerjasama 3 sekaligus tanpa ada yang tahu salah satunya. Yahudi tidak tahu kalau Inggris membangun kerjasama dengan Syiah. Yahudi tidak tahu kalau Inggris membangun kerjasama dengan Sunni dalam revolusi Arab. Hanya kepentingan Inggris waktu itu ingin menang dalam Perang Dunia Pertama. Cuma Inggris pintarnya Inggris, dia punya duit, dia punya segalanya, dia fasilitasi kelompok dinasti Safawiyah, dia fasilitasi Ibnu Saud, dia fasilitasi Syarif Hussein, dia fasilitasi juga Yahudi. Sampai sini paham ya? Nah, ini satu. Sekarang kita kembali sejarah yang jauh antara Babilonia dengan Persia dalam sejarah. Di dalam Babilonia itu, dalam perang Babilonia dengan Persia, di Babilonia ini, Irak ini pernah menaklukkan orang-orang Yahudi. Setelah orang Yahudi ditaklukkan oleh Babilonia Irak, orang-orang Yahudi tadi yang mau mendedikasikan diri mereka ke Babilonia diberikan tempat. Yang tidak mau penjarakan. Sehingga banyak di antara kaum Yahudi tadi mau mereka mendedikasikan diri mereka kepada Babilonia, Irak. Yang oleh Persia, kata Persia, ini kok Babilonia ini berkuasa nih, kita harus taklukkan itu. Masa yang panjang dikuasai oleh Babilonia akan dihapus oleh Persia. Sekarang kita lihat bagaimana cara Persia menghapus jejaknya Babilonia. Sebagian loyalis daripada orang-orang Babilonia Irak ketika itu, kan dikenal Irak ini pengkhianat nih, tapi sebagian besar loyalis mereka adalah kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi yang sudah ditaklukkan tadi diberikan tempat ketika mereka mau mendedikasikan diri mereka kepada Babilonia. Sehingga orang-orang yang di dalam itu tadi oleh Persia dilakukan komunikasi. Kepada siapa komunikasinya? Kepada kelompok yang Yahudi tadi, yang sudah loyalis kepada. Sekarang apa janjinya? Janjinya kalau mereka mau ikut dengan Persia, membantu Persia, kami janjikan Palestina untuk kalian. Ini sama enggak kelakuannya dengan yang sekarang itu? Sama, Pak. Sama. Maka kalau Bapak Ibu bercerita tentang Amerika, sebenarnya Amerika itu negara baru yang berkuasa, dan bukan mereka yang berkuasa. Kalau Inggris murni, Pak, satu-satunya negara yang tidak boleh diotak-atik di dalam PBB itu cuma satu, Inggris. Itu kepentingan tertinggi yang tidak bisa diotak-atik. Inggris kalau udah ngomong A, tidak ada yang berani mengatakan tidak itu. Jadi kepentingan tertinggi itu ada di Inggris. Karena dalam Perang Dunia Pertama itu tidak bisa dihapus. Maka Amerika sebenarnya tidak sekuat Inggris sebenarnya. Ini bahasanya sebenarnya. Karena pada masanya memang begitu. Maka Amerika kalau dikatakan sekarang ini kuasa, itu bukan Amerika, Pak. Yahudi di belakang dia ada 3 golongan. Ada Rothschild, ada Rockefeller, satu lagi saya lupa. Itu semuanya Yahudi. Yang punya duit semua, yang punya ide dia, yang punya kapitalnya dia semua. Sampai sini paham ya? Singkat cerita, ini dalam sejarah nih. Singkat cerita, kata orang Persia tadi, kalau kalian mau ambil Palestina, yuk gabung dengan kami. Berkhianatlah Yahudi ini kepada Babilonia. Ketika berkhianat Yahudi ini dengan Babilonia, pindah nih Pak, dari orang-orang Yahudi ini, pindah membantu Persia, sekalipun mereka tetap tinggal di perbatasan Irak. Perbatasan itu masih bagian daripada Irak. Mereka tinggal di situ, yang sudah diberikan tempat oleh Babilonia, cuma berkhianat. Sama sebenarnya yang dilakukan oleh mereka juga begitu. Sehingga dalam bahasa lainnya, Yahudi itu nomaden, orang yang tidak punya tempat sama sekali. Coba Bapak Ibu tinjau dari sejarah, di mana mereka punya tempat? Tidak ada, Pak. Setelah mereka pindah dari Palestina, dari tempat mereka ke Mesir, dari Nabi Yakub alaihissalam ke Nabi Yusuf. Semenjak itu di mana letak tempat tinggal mereka? Tidak ada, Pak. Apa pernah Yahudi punya tempat? Tidak pernah. Yang punya tempat itu Bani Israel, bukan Yahudi. Dalam sejarah tak ada Yahudi itu tak punya tempat. Maka disebut dengan Yahudi itu nomaden, tidak punya tempat dia.
Orang yang berpindah, kelompok-kelompok yang berpindah tapi jadi benalu. Setiap di mana tinggal di situ dia menghancurkan orang. Jadi itu karakter Yahudi memang. Uniknya mereka tidak pernah bersiteru dengan Syiah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tinjau dalam sejarah, tidak ada pertikaian yang besar sistematis antara Yahudi dengan Syiah, tak ada. Tapi kalau kita tinjau, ada nggak kekerabatan, pengkhianatan, ada nggak kerjasama yang dilakukan oleh Yahudi dan Syiah dalam menghancurkan Islam? Ada. Maka muncul satu buku judulnya Zionis dan Syiah bersatu menghantam Islam. Ini tidak ada kaitannya dengan mengendorkan semangat Iran untuk membombardir Israel ya. Tapi ini dalam sejarah begitu. Sehingga kalau Bapak Ibu klik aja di Google itu pengkhianatan Syiah, itu keluar semuanya itu. Apalagi sekarang nih, hey AI, Artificial Intelligence, tolong cari tahu tentang pengkhianatan Syiah. Keluar semua itu. Yang sifatnya dulu rahasia, sekarang udah muncul semua Pak. Sampai sini paham Bapak Ibu? Maka dalam sejarah tidak ada yang namanya pergesekan antara Yahudi dengan Syiah secara sistematis. Karena ketika itu Syiah belum ada. Ketika itu hanya Yahudi dengan kelompok Babilonia yang agamanya bukan Islam. Persia Majusi, Babilonia bukan Islam. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Singkat cerita, bergabunglah Yahudi ini tadi dengan orang-orang Persia. Ketika sudah gabung nih orang Yahudi dengan Persia ini udah gabung nih, berkhianatlah kepada Babilonia. Setelah berkhianat kepada Babilonia, dimenangkanlah oleh Persia, tumbanglah negara yang paling kuat ketika itu, berpindahlah sejarah kekuatan dunia dari Babilonia pindah ke Persia. Inilah sejarah kenapa Ali Khumaini bilang kami pernah menguasai dunia. Karena Syiah, orang-orang Iran punya mental menang dan punya mental perang. Harusnya kita yang Sunni ini juga sama, punya mental jihad. Cuma ke jihad kita sudah dikendorkan, jihad poligami kita semangat. Sampai sini paham Bapak Ibu? Loh, itu yang kita maksud. Jihad poligami kita semangat, jihad ambil kursi kita semangat. Giliran jihad mau perang, mundur semua. Jihad harta semangat Pak, yang dimasukkan dalam kota infak 1000. Jihad boikot produk Israel semangat Pak, tapi yang tidak disukai ketika masuk Indomie lewat, sakit lidah ini Pak, tak bisa kami makan yang lain selain dari Indomie. Coba gimana maksud kita? Tapi Iran, nah ini pelajaran penting daripada Persia, pelajaran penting. Persia, orang-orang asli pribumi itu paham betul bagaimana perjuangan Persia. Setiap tahun mereka peringati. Mereka dalam sejarah, boleh dicek sejarahnya Iran itu, boleh dicek, semua mereka dicekoki bagaimana semangat menjadi pejuang. Akhirnya boikot yang dilakukan atau blok yang dilakukan oleh Amerika terhadap Iran membuat mereka semakin cerdas, bukan semakin lemah. Bisa dibayangkan itu. Sekarang Amerika mau ngapain? 2 tahun yang lalu Amerika krisis gara-gara blokade Selat Hormuz. Siapa yang buat? Iran. Cuma gara-gara salah paham. Kata Iran, main-main loh, ditutupnya di bloknya Selat Hormuz itu Pak. Eropa langsung 1 bulan krisis moneter. Minta maaf Pak, cuman tak disampaikan dalam secara resmi. Minta maaf itu, karena malu kan, negara paling berkuasa kok minta maaf sama negara kecil gitu. Tapi sebenarnya di balik itu semua ada politik-politik yang terjadi. Makanya Iran punya 2 model politik. Satu geopolitik, yang kedua namanya proxy war. Dia bermain dengan tangan yang lain, berperang dengan tangan yang lain, tapi dia tak main. Sekarang tidak, dia sama-sama main semua. Sekarang semua main-main semua tuh gitu. Makanya kenapa sekarang itu muncul persepsi di dunia ini. Di dunia, bukan kita ya, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia persepsinya satu saja. Mengapa Sunni mencela Syiah? Sampai sini paham ya? Mengapa Sunni mencela Syiah? Kan selama ini sudah kita lihat, sekarang kita lihat mana yang paling kuat, Sunni atau Syiah? Orang begitu sekarang. Sekarang saya tanya, Sunni mangkat kepala apa tunduk begini? Itu masalah kita sekarang. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Kembali kepada poin. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika Persia sudah diambil, orang Yahudi tadi sudah berhasil berkhianat kepada Babilonia,
janji Persia tadi dipenuhi. Yang pertama dikasih tahu, sebagian di antara mereka diserahkanlah ke Yerusalem, diberikan tempat di Yerusalem. Sebagian lagi harus tinggal di situ, harus ikut bersama mereka karena mereka butuh orang-orang Yahudi. Dibuatkanlah tempat di Isfahan. Sampai sini paham? Sampailah mereka beranak pinak di sana, yang sekarang menjadi tempat yang namanya Isfahan itu hasil perjanjian Persia dengan kaum Yahudi sampai hari ini. Sekarang pertanyaan saya, mungkin tidak ya Syiah itu menghancurkan Yahudi? Mungkin apa tidak? Sekarang kita lihat, yang dihancurkan Iran itu Israel atau Yahudi? Kita pahamin dulu, Israel, Zionis, Yahudi itu tiga-tiganya beda. Sampai sini paham ya? Nah, kita garis bawahi dulu. Kenapa saya bilang begitu? Sebenarnya kalau Syiah mau menghancurkan Yahudi, dia harus hancurkan dulu Isfahan. Kenapa Isfahan harus dihancurkan? Benih Yahudi di situ. Sampai sini paham ya? Bapak Ibu boleh cek, datanglah ke Isfahan itu. Datang ke Isfahan tuh, setiap tingkap itu sudah ada namanya bendera Yahudi semuanya. Setiap tiang itu sudah diberikan gambar Yahudi. Dan Nabi bilang, kelak akan muncul pengikut Dajjal itu dari Isfahan. Siapa mereka? Kaum Yahudi. Berapa jumlahnya? 70.000. Sekarang jumlah mereka sampai hari ini baru 16.000. Sekarang masih kurang berapa? Masih kurang banyak. Nah, gitu ya. Sekarang kita, bukan tak salah, yang Atuk sampaikan itu betul sekali, sangat betul sekali. Bahkan hari ini Syiah itu bukan hanya panjat itu, ada bahasa yang harus kita pahami dulu. Kita sekarang ini tidak sedang melemahkan Iran dan sedang tidak memutarbalikkan, sedang tidak mencuci pola pikir masyarakat Sunni untuk berseberangan dengan Syiah. Tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena kita perlu paham sejarah terlebih dahulu, biar kita tidak salah paham. Tapi pengkhianatan Syiah tidak pernah bisa kita lupakan dalam sejarah, tak pernah bisa. Tapi ini ada kaitannya kah dengan Syiah yang ada di Iran? Ntar dulu, sampai sini paham itu ya. Jadi harus dipisahkan Pak. Jadi ini tujuannya kita sejarah itu di situ, biar kita nggak salah paham. Israel sekarang itu tidak semuanya Zionis dan tidak semuanya Yahudi. Dah sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Yahudi itu tidak semuanya Israel. Setengah dari penduduk Eropa hari ini semuanya Yahudi, setengah. Buka sejarah, cari data. Setengah dari penduduk Eropa Yahudi semua. Kenapa saya berani katakan Yahudi semua? Mereka yang pertama sekali punya uang terbanyak di dunia dari Jerman. Yahudi, Georgia. Bukan Yahudi Israel, bukan. Sekarang kita rujuk dulu. Zionis ini dibangun oleh seorang pemuda bernama Theodor Herzl. Theodor Herzl ini memanggil semua orang-orang berduit Eropa dari kalangan Yahudi masuk ke sini. Kita bangun satu kelompok namanya Zionis. Tujuannya mendirikan yang disebut dengan negara Yahudi. Kapan itu? Gara-gara Sultan Abdul Hamid menendang dia. Tak mau Sultan Abdul Hamid itu memberikan tempat bagi kaum Yahudi yang ada di sana. Ketika itu Israel sudah ada di sana. Sudah. Cuma tidak sekuat yang sekarang. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Sehingga kenapa saya katakan Yahudi itu nomaden? Karena Yahudi itu bukan dari cicitnya Bani Israel. Bukan. Yahudi sekarang itu bukan dari cicitnya Bani Israel, tapi Yahudi sekarang Yahudi yang berkepentingan di bawah naungan Zionisme. Sampai sini paham itu ya? Jadi hanya untuk mengambil tanah saja. Nah, singkat cerita begini, singkat ceritanya, Israel sekarang itu tidak semuanya Zionis, tapi Zionis punya kepentingan. Apa kepentingan Zionis? Membangun negara Yahudi, namanya Yahudi State. Itulah kepentingan Zionis. Meskipun tidak semua orang Yahudi di muka bumi ini, tidak semua orang Yahudi itu adalah Zionis. Buktinya Perdana Menteri Israel sendiri itu bertolak belakang, bukan Perdana Menteri. Ada seorang Perdana Menteri Eropa bertolak